Untuk apa manusia diciptakan? Kita ingin masuk surga, apa syaratnya? Karena sebab apa dosa kita dihapus? Ingin kita ketenangan, tapi dengan apa? Apakah kita yakin amalan kita akan diterima? Ingin rasanya pahala ini dilipat gandakan. Ingin kita rasakan apa itu aman. Tentu kita ingin syafaat baginda Rasulullah tercinta. Ini semua akan kita dapat dengan satu kata, tauhid. Dalam ayat disebutkan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Para ulama menjelaskan maksud beribadah kepada Allah adalah mentauhidkan Allah. Ikhwati fillah, perlu kita ketahui tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Lantas bagaimana memahami dan mengamalkan dalam kehidupan kita? Contoh, kita belajar tauhid tapi nggak pinter-pinter, nggak paham-paham pelajarannya. Kenapa kita drop? Kenapa kita down? Karena kita fokusnya kepada makhluk, yaitu diri kita sendiri. Coba kita tafakuri keagungan Allah. Memang benar, ilmu itu pemberian Allah. Inilah tauhid rububiyah, mengakui bahwa ilmu itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah jungkir balik belajar, masih nggak paham, karena ilmu itu pemberian dari Allah. Dengan tauhid uluhiyah, berarti saya harus bertaubat kepada Allah, perbanyak istighfar, menjaga adab dalam menuntut ilmu. Karena banyaknya dosa-dosa dan adab yang tidak terjaga dalam menuntut ilmu bisa membuat ilmu tidak berkah, sekadar menjadi materi dan tidak menambah keimanan dan memperbaiki karakter kita. Saya melihat teman saya cuma sekali baca, sekali belajar, langsung paham. Masya Allah, kok bisa ya? Memang, pemahaman dan ketidakpemahaman akan suatu ilmu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihni fid din. Dengan tauhid asma wa sifat, kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat al-hadi yang maha memberi petunjuk, al-alim yang maha mengetahui, dan al-fattah yang maha pembuka kebaikan dan memberi keputusan. Mengapa pentingnya mempelajari ilmu tauhid? Adalah karena ilmu tauhid adalah salah satu sebab dihapuskannya dosa dan maksiat. Dalilnya adalah dari hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qarabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, ataituka bi qarabiha maghfirah." Yang artinya adalah, wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau belum pernah berbuat syirik kepadaku, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu min wal jannatu haqq an naru haqq adkhalahu Allahu jannah ala ma kana minal amal." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bersaksi bahwasanya
Isa adalah hamba dan rasulnya, serta kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, dan bersaksi bahwasanya neraka dan surga benar adanya. Maka Allah akan masukkannya ke dalam surga apapun amalnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah, wa man mata yusyriku billah syai'an dakhala nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik dalam suatu apapun kepada Allah, maka dia masuk surga. Dan bagi barang siapa yang mati dalam keadaan syirik pada Allah, maka dia akan masuk neraka. Tauhid adalah sebab datangnya ketenangan. Ketenangan ini bisa dengan tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk tauhid. Allah taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan orang yang bergantung kepada Allah akan mendapatkan ketenangan karena Allah akan tolong dan beri kecukupan. Beda halnya kalau ia bergantung kepada manusia yang fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan seseorang tidaklah akan diterima sampai seseorang itu bertauhid pada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Yang artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan pada Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Al-Kahfi ayat 110. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Maksudnya adalah mencocoki syariat Allah dan mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Yang artinya adalah kita harus beribadah kepada Allah dengan mengharapkan wajah Allah semata dan tidak berbuat syirik padanya. Dan inilah dua syarat atau dua rukun diterimanya ibadah, yaitu ikhlas karena Allah Ta'ala dan mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tauhid sebab digandakannya kebaikan atau berlipatnya pahala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Ibnu Katsir menerangkan tentang ayat Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dikehendaki. Maksudnya adalah tergantung kepada keikhlasannya. Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yang artinya orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Ketika turun ayat tersebut, para sahabat pun menanyakan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, "Ayyuna la yuzlimu nafsahu?" Siapa yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, "Laisa huwa kama tazunnuna, innama huwa kama qala Luqman li banihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim."
Itu bukan seperti yang kalian sangkakan. Yang dimaksud dengan zalim di situ adalah seperti perkataan Luqman pada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena syirik adalah kezaliman yang amat besar." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan tentang surat Al-An'am ayat 82, mereka adalah orang-orang yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, tidak berbuat syirik padanya. Mereka tidak berbuat syirik walau sedikit pun, maka balasannya mereka mendapatkan rasa aman pada hari kiamat dan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad dhanantu ya Aba Hurairah anna yas'alani an hadhil hadith ahadun awwalan minka, lima ra'aitu min hirsika 'alal hadith as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Katakanlah, wahai Rasulullah, siapa yang berbahagia karena mendapatkan syafaatmu kelak di hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Abu Hurairah, aku merasa tidak ada yang bertanya kepadaku tentang hal ini selain engkau. Yang aku lihat ini karena semangatmu dalam mempelajari hadis. Yang berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dalam hatinya. Oleh karena itu, hendaklah kita meminta kepada Allah agar diberi ketetapan hati dalam kalimat la ilaha illallah dan dalam agamanya. Ya muqallibal qulub, tabbit qulubana ala dinik. Semoga bermanfaat. Marilah rajin mempelajari tauhid. Semoga ridha Allah selalu bersama kita. Jadi sudah kita paparkan, kalianlah yang memilih, the choice is yours. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.